Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak soleh, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, yang artinya aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh, adapun tema kita pagi hari ini, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini pembelajaran pagi hari ini, muatannya adalah muatan mata pelajaran, ya anak soleh. Baik anak soleh, adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui ide pokok dari informasi yang disajikan tentang A. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. B. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas. C. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berbunga. D. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi. Berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tentang jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dan jenis-jenis bunga sesuai dengan cara berkembang biak. Yang tadi bagian A ya, sekarang bagian B. Pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas, tumbuhan umbi, tumbuhan spora, dan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara mencangkok. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak soleh. Kita lanjut materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangan biakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan biakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Ya. Ini kita perhatikan ya anak soleh. Yang
yang terdapat di buku Ananda halaman 144. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Ya, kita perhatikan ya, ada pisang, ada singkong ya, kita perhatikan ya anak soleh. Lanjut, perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cucur bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Ya, kita perhatikan ya anak soleh yang terdapat di buku Ananda halaman 154. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nih, kita perhatikan ya anak soleh. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini ada. Yang pertama, embrio calon tumbuhan baru ya. Yang dikasih anak mana ya, anak soleh. Yang kedua, kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selanjutnya, selimut biji melindungi biji. Nah, itu ya anak soleh, ada di buku Ananda. Sekarang kita lanjut lagi, amati gambar bagan di bawah ini. Daur hidup tanaman semangka. Ini adalah contoh tanaman semangka anak soleh. Nih, gambar A, B, C, D. Ya, ini ya anak soleh. Ya, tuh susun dari tumbuh, berbunga. Ini lanjutannya ya anak soleh. Berbuah, biji, ini susunannya anak soleh ya. Dari biji jadi kecambah, habis itu tumbuh. Kalau sudah berkembang dia berbunga dan menghasilkan buah. Itu proses daur hidup tanaman semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Ini pohon pisang anak soleh. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuhan di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cucur bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cucur bebek. Ini dia anak soleh. Daun cucur bebek ada, pohon pisang ada anaknya. Pohon pisangnya ada anaknya samping kiri kanan ya anak soleh. Nah, ini pohon bambu. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cucur bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cucur bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cucur bebek, dan pohon pisang. Ini dia, ini gambar
daun cucur bebek, pohon pisang, dan pohon bambu anak soleh. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain anak soleh. Ini dia contohnya permainan lompat bambu. Selain untuk bermain, batang pohon bambu juga dapat digunakan untuk kerajinan tangan seperti peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Ini dia anak soleh ya. Ini contoh dari tumbuhan pohon bambu. Nih. Sekarang tumbuhan berbunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Ini bagian-bagian bunga ya anak soleh. Ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, ada bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Ini bunga kembang sepatu ya anak soleh. Tumbuhan berbunga. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Nih, Rafflesia, bunga Rafflesia. Sekarang bunga anggrek bulan. Ada anggrek melati putih, bunga Rafflesia, anggrek bulan, dan melati putih itu bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Yang pertama, bunga melati putih disebut juga dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Yang ketiga, bunga Rafflesia arnoldi disebut juga dengan puspa langka. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletakkannya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik setelah terjadi penyerbukan. Pada serbuk dari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan berbunga berkembang biak dengan cara polinasi atau penyerbukan. Saat proses penyerbukan terjadi adalah saat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Ya, ini toko bunga anak soleh ya. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga
menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan belasungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Jadi para petani menjual bunganya ya anak soleh. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ya, ini ada bawang. Ya, ini. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Ya, singkong dengan ubi jalar itu dia berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Nah, kita lanjut ya anak soleh. Perkembangbiakan dengan spora. Kita perhatikan perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Edo, hai Lani, kamu sedang apa? Lani menjawab, hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Edo menjawab lagi, banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja, udaranya terasa sejuk. Lani menjawab, iya, aku dan ayah senang berkebun. Lalu Edo menjawab lagi, ya anak soleh, itu tanaman apa Lan? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Ini ya tumbuhan spora anak soleh. Kita lanjut. Edo lagi yang menjawab, bolehkah aku meminta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan. Tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Itu lagi spora. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini lalu ia tumbuh di sini. Edo lagi menjawab, wah kamu hebat Lani, kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Nah, ini percakapan ya anak soleh. Ya, sekarang dengan cara mencangkok tanaman ya. Perkembangbiakan dengan melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok atau stek dan menempel. Ya. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungannya mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh.
contoh-contohnya ya anak soleh. Perhatikan di buku Ananda halaman 181. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabuk kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabuk kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Ya, kalau sudah tumbuh akarnya bisa langsung dipotong anak soleh. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Ini anak soleh, itulah materi kita pagi hari ini. Semoga Ananda bisa paham dengan penjelasan Ustazah. Jangan bosan-bosan untuk mengerjakan tugas dari gurunya ya anak soleh. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya anak soleh. Lembar kerja peserta tugasnya itu ada 2 nomor ya anak soleh. Tuliskan nama-nama tumbuhan yang berkembang biak secara alami dan tidak alami pada tabel di bawah ini. Secara alami 5, secara tidak alami 5 juga ya anak soleh. Mencangkok, stek atau menempel. Soal yang kedua, tuliskan 3 jenis tumbuhan beserta cara perkembangannya yang kamu ketahui ya. Tugasnya itu ada 2 nomor ya anak soleh. Itulah materi kita pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.